Halo semuanya, selamat datang di Electrical Podcast. Kali ini IPOT berkolaborasi dengan IATE yang akan membahas mengenai korelasi organisasi terhadap dunia kerja. Itu fakta atau clickbait semata. Dan kali ini untuk narasumber kita itu ada orang-orang hebat di depan kita sudah hadir juga. Ada Mas Danur Ilham dari angkatan 2014. Dan Halo. juga ada Pak Sukiswo dari angkatan 89. Halo. Oke, halo Pak. Gimana Mas, Pak, kabarnya apakah baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sekali. Baik sekali. Saya senang ini ditemani oleh mantan bimbingan saya. Saya juga senang ditemani oleh mantan dosen pembimbing. Jadi pertemuan kembali Pak, mengingat yang dulu. Oke, mungkin mengingat dengan waktu yang cukup terbatas juga, mungkin kita langsung mulai aja dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh mahasiswa juga gitu. Yang pertama, mungkin kita mengecek latar belakang dulu Pak. Kita ingin mengetahui latar belakang dari Mas Danur ataupun Pak Sukiswo sendiri. Mungkin dulu Pak Sukiswo atau Mas Danur sendiri saat menjadi mahasiswa elektro, itu apakah mahasiswa yang aktif di organisasi atau riset atau yang seperti apa, Mas? Oke, jadi kalau saya sendiri itu juga terlibat dalam organisasi, tapi lingkupnya saya nggak terlalu luas, jadi nggak sampai tingkat fakultas, tapi saya sampai lingkup jurusan atau sekarang nyebutnya departemen. Gitu. Tapi kalau kegiatan yang UKM itu saya juga ikut yang level universitas, gitu. Tapi nggak terlibat secara aktif dalam organisasi yang banyak mengurus banyak orang. Gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Ikut apa dulu, Pak? Mas Danur. Kalau saya ikut kalau yang di HM itu saya ikut kegiatan yang himpunan ya, kemudian ikut kadang itu ikut kegiatan yang pencinta alam gitu, pilar. Gitu. Kemudian kalau yang universitas saya ikut di kegiatan UKM bela diri dulu. Saya baru tahu. Tanya. Jago nih. Kelihatan ya. Kelihatan jago kayaknya. Oke. Mungkin kalau Mas Danur sendiri? Kalau saya sama di himpunan, waktu kuliah di himpunan sebagai litbang. Kalau di UKM, saya berbanding terbalik dengan Pak Kiswo. Kalau saya paduan suara. Pinter nyanyi. Pinter nyanyi ya berarti. Oke, melihat tadi latar belakang yang dimana memang organisatoris juga ya, Mas dan Pak Sukiswo. Mungkin menurut Pak Sukiswo dan Mas Danur terkait dengan korelasi dengan dunia kerja gitu. Untuk hal-hal yang kita dapetin pada saat organisasi, itu apakah berguna gitu pada saat kita mau mendaftar kerja? Apalagi di sini banyak mahasiswa yang insya Allah akan lulus juga. Nah itu kayak misalnya manajemen waktu dan lain-lain, itu apakah berguna untuk menunjang kita nanti masuk ke dunia pekerjaan atau bagaimana? Oke, dari saya dulu ya. Jadi sebenarnya berpikir kita itu sederhana saja. Jadi berorganisasi itu kan di mana-mana. Ketika mahasiswa itu ikut dalam organisasi, itu bagus ya, potensi untuk mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita, kemampuan interpersonal ya. Bagaimana kita melakukan public speaking, cara ngomong kita, cara mengkomunikasikan ide atau gagasan yang cemerlang dari kita. Ya, bagaimana kita mendengarkan dari suara teman kita atau pendapat kita ya, dan seterusnya. Nah, itu akan sangat berguna. Kenapa? Karena nanti setelah lulus kita bekerja di mana? Di perusahaan. Ya, atau kita buat perusahaan sendiri misalnya. Lah, itu kan organisasi juga gitu. Jadi kalau mahasiswa yang sudah aktif berorganisasi, ketika dia lulus, sebenarnya itu menurut saya itu sudah mencuri start gitu. Ya mencuri startnya apa? Ya karena dia sudah punya kemampuan untuk berorganisasi lebih jauh lagi. Nah, secara singkat itu nanti ini akan menjelaskan karena punya pengalaman pribadi yang sangat berguna. Tapi dari saya kurang lebih seperti itu. Jadi sudah merasakan bagaimana berorganisasi, setelah lulus berorganisasi juga kan gitu, tinggal melanjutkan. Jadi stepnya selangkah lebih maju kalau dibandingkan dengan yang nggak ikut di organisasi. Ya. Beliau teorinya, saya contohnya gitu. Ya, implementasinya. Oke, setuju sekali sih ke apa yang disampaikan Pak Sukiswo. Intinya kalau berorganisasi itu
kan kita melatih bagaimana sih kita berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain, ya, baik itu di pekerjaan, baik itu di sosial masyarakat, maupun ketika kita mempunyai ide dan kita bisa menyampaikan ide tersebut. Nah, kalau kita hanya belajar di kelas, itu kan kebanyakan sekarang kan satu arah, artinya kita mendapatkan ilmu dari dosen, kemudian fokus group discussion mungkin dengan sesama teman, tapi kalau dengan berorganisasi kita kan banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin baru kita kenal, atau orang yang lebih senior, atau orang lebih pintar, atau bahkan orang-orang yang jauh dari lingkungan kita gitu sih. Intinya itu. Oke. Kalau saya tambahkan lagi ya, jadi saya cerita sedikit tadi kan tentang kemampuan interpersonal. Jadi di organisasi pada waktu mahasiswa itu kan sebenarnya mengasah itu ya, bagaimana kita melakukan public speaking dengan baik ya, bagaimana kita berempati kan gitu ya kepada teman. Nanti setelah bekerja itu kan juga kan seperti itu. Di tempat kerja memangnya kita sendirian kan tidak. Mungkin kita punya rekan kerja, kita punya atasan kita kan gitu, kita punya bawahan kita. Nah itu kan kalau kita mampu dilatih empati kita sejak ikut berorganisasi dalam kemahasiswaan, sangat bagus itu kan. Nah jadi kalau ada suara yang misalnya minta saran atau mungkin memberikan masukan, kita bisa menghandle dengan tepat. Itu contoh konkret loh ya gitu. Setuju. Oke. Mungkin kalau misalnya kita mau ngomongin organisasi itu kan suatu hal yang non akademik ya, Mas Pak. Nah kalau misalnya di dunia kerja ini kan juga kita pasti akan melihat sisi akademiknya juga. Nah, mungkin kalau dari Bapak ataupun Mas Danur ya, itu porsi untuk akademik maupun non-akademik di dalam dunia pekerjaan itu seperti apa ya? Oke, kalau jujur ya, sebenarnya dua-duanya punya peran penting ya. Jadi bagaimanapun suksesnya seorang itu kita pasti sudah sepakat. Ada hard skill, ada soft skill. Nah, hard skill itu kan mungkin yang dimaksud tadi dengan akademik kan gitu. Jadi memang orang mau sukses di dunia kerja ya pasti harus punya kemampuan kan gitu. Sesuai dengan bidang pekerjaannya. Nah, itu hard skill kan gitu, hard skill. Nah, minimal juga itu kalau misalnya pekerjaannya sedikit nyebrang gitu. Ya, ini. Halo Mas Nur Saudi. Nah, dia itu adalah dari elektro tapi bekerjanya di soft skill terus. Jadi HRD gitu. Ya, jadi kan sedikit nyebrang. Tapi apakah itu nggak berguna? Berguna sekali kan gitu. Jadi paling tidak menjadi referensi ya. Jadi bidang elektro begini. Jadi ketika mungkin dia akan memberikan contoh, memberikan suatu contoh kasus gitu ya pada anak buah dan seterusnya. Dia akan memberikan contoh yang pernah dialami kan. Nah itu di elektro. Jadi bagaimanapun, entah itu pekerjaannya linier dengan tetap di elektro atau sedikit menyimpang, tetap akan bermanfaat. Ya itu hard skill ya, sama hard skill. Kalau soft skill dimanapun ya butuh kan gitu. Nah soft skill itu kan banyak sekali Mas ya. Tadi kan kemampuan ngomong ya, berkomunikasi, berempati, kemampuan manajerial kan, manajemen waktu itu mungkin sangat penting kan gitu. Kemudian jangan lupa kalau di dunia kerja itu akan tampak sekali yang namanya persaingan, betul kan? Betul. Nah, jadi banyak orang gitu pengen mencapai sesuatu, sehingga di sana itu pasti ada sedikit interaksi kan, gitu, interaksi antara banyak pihak gitu. Nah, di situ perlu negosiasi. Lobbying, negosiasi. Iya gitu loh. Itu kalau nggak pernah dilatih susah Mas, kaku sekali gitu. Nah itu penting sekali. Jadi biasanya dalam organisasi itu kita dilatih untuk negosiasi kan gitu. Pendapatmu gimana? Pendapat A, pendapat B, pendapat C. Nah titik tengahnya di sini. Itu kalau nggak dilatih susah itu dalam menerapkan. Nah monggo Mas Danur. Jadi kalau akademik ya Pak. Jadi kalau menurut saya akademik di perkuliahan itu tanggung jawab mahasiswa yang harus diselesaikan. Makanya itu kalau di dunia kerja kan ada syarat minimum IPK gitu. Nah itu adalah tanggung jawab sih sebenarnya. Kenapa syarat minimum? Kenapa di perusahaan sendiri, misalnya saya pun kalau buka lowongan kerja gitu, saya nggak lihat mana sih IPK yang paling tinggi, saya nggak lihat. Saya hanya melihat batas minimum IPK saja. Karena itu tanggung jawab mahasiswa di bidang akademik. Nah,
ketika kita bertanggung jawab atas tanggung jawab kita sebagai mahasiswa waktu kuliah, ya menyelesaikan itu untuk minimal misalnya 3,6 IPK-nya atau 3,7. Nah, itu ketika bekerja pun walaupun linear, itu mungkin yang kita terapkan mungkin 20%. Nah, di tempat pekerjaan masing-masing pun nanti ada trainingnya lagi gitu kan. Mau itu linear atau menyeberang. Gitu. Nah, mungkin dari dasar kita masuk misalnya jadi engineer, mungkin porsinya 80% atau 70% itu teknis, keilmuannya lah gitu. Nah, seperti Mas Dimas yang tadi episode sebelumnya, itu kan dia masuk teknis, lama-kelamaan naik jabatan jadi manajer. Nah, ketika step di manajerial, bahkan sekarang di business development, itu mungkin teknisnya hanya 30%. Yang 70%-nya adalah soft skill seperti negosiasi ke customer, atau manajerial organisasi di perusahaan. Itu sih. Oke. Kalau saya tambahkan begini Mas, jadi ini berpikir yang sederhana saja. Jadi ketika posisinya itu habis lulus persis ya, itu mungkin akan banyak kaitannya dengan bidang kita teknis. Ya, mungkin sebut saja misalnya 80% atau 70%. Ketika karir kita naik menanjak, ya, itu otomatis itu teknisnya akan berkurang. Nah, yang banyak apa? Yang banyak adalah manajerial. Karena mulai punya tim, mengurus tim yang banyak gitu ya. Artinya apa? Jadi mau nggak mau kalau mau sukses karir ya dimanapun, entah itu di perusahaan, di instansi atau dimanapun ya, pasti kemampuan manajerial itu sangat penting. Artinya apa? Dari mana kita mengasah kemampuan manajerial itu? Organisasi. Curi start tadi, benar. Mencuri start awal ya Pak. Iya. Soalnya Kalau kalau sampai udah... waktu kita kerja malah baru belajar. Gimana Pak cara nganutin Pak? Ya, kita, misalnya saya jadi staff, jadi supervisor tuh punya tim. Nah, nggak bisa handle timnya, kan repot juga. Soalnya kalau udah di titik manajerial tuh biasanya lebih banyak presentasi ke klien dan lain-lain. Handle tim lah. Handle tim itu. Oke. Mungkin tadi cukup menarik di mana Mas Danur menyebutkan bahwa untuk mencari pegawai tidak terlalu melihat IPK, hanya melihat IPK minimum. Yang saya ketahui juga, yang sempat saya cari juga, sekarang Mas Danur ini menjabat sebagai direktur utama suatu perusahaan. Nah itu dalam mencari pegawai sendiri, itu Mas Danur itu melihat selain IPK tuh apa sih Mas untuk pegawai seperti itu? Oke, kalau sekarang kita cari, saya di perusahaan saya cari pegawai itu syarat minimum IPK itu adalah syarat berkas ya pertama, karena ya dia artinya dia tanggung jawab terhadap dunia pendidikannya dia ketika kuliah gitu. Yang kedua adalah apa yang dia kerjakan sih waktu kuliah. Nah, itu pertanyaan penting. Jadi pertanyaannya selama kuliah ngapain? Nah, itu apa yang sudah dicapai dan ngapain? Itu sih. Jadi Pak, saya IPK hanya memenuhi syarat minimum 3,6 misalnya. Tapi atau 3 lah, misalnya 3, syarat minimum 3. Ini 3 kok lulusnya dia 6 tahun. Nah, dia ngapain tuh selama kuliah? Mungkin dia magang atau saya ada Pak pekerjaan lain, mungkin ikut proyekan dan lain sebagainya lah. Pengalaman-pengalaman itu yang jauh lebih berharga daripada sekedar skrip ijazah dan nilainya IPK 3 gitu. Tapi apa yang dia lakukan selama kuliah itu jauh lebih penting sih menurut saya. Karena itu saya bisa menilai bahwa artinya ketika dia ketika masuk ke perusahaan saya ketemu dengan yang lebih senior atau berhubungan dengan atasan atau mungkin nanti bawahan itu bisa lebih cepat menyesuaikan diri, adaptifnya lebih cepat gitu. Berarti emang yang dilihat itu lebih banyak kegiatan selama keperkuliahan ya, itu. Apa yang dia capai lebih apa yang sudah dicapai. Ya. Oke. Berarti sekarang kalau Pak Sukiswo sendiri sebagai dosen yang setiap hari ketemu mahasiswa nih Pak, kan kelihatan juga apalagi kalau sama Pak Sukiswo kan lebih ke IATE sendiri nanti kan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang berorganisasi. Nah menurut Bapak perbedaannya cukup jauh nggak sih Pak ketika Bapak bertemu dengan mahasiswa atau mahasiswa yang berorganisasi ataupun yang non organisasi gitu? Saya kira cukup berbeda ya, dan saya bisa membedakan ya dengan mudah lah. Tesnya itu gampang saja. Misalnya kan pada saat perkuliahan disuruh presentasi kan gitu.
biasanya yang terlibat dalam organisasi, itu siswa yang terlibat dalam organisasi, ngomongnya itu lebih rileks, itu nggak tegang gitu. Oh. Ya, padahal itu kunci menurut saya. Saya sering ngomong kalau ke mahasiswa itu, Anda punya ide yang cemerlang, yang brilian gitu ya, emas lah, gold gitu. Tapi Anda nggak mampu mengkomunikasikan, nol gitu, ya kan gitu, Mas. Okay. Nol. Kenapa enggak? Ide cemerlang Anda nggak mampu dikomunikasikan, nggak bisa dimengerti oleh orang lain, nggak dipahami orang lain, artinya nggak dilaksanakan. Jadi nol kan gitu. Saya sering menekankan itu. Ya, jadi kemampuan untuk berkomunikasi, menyampaikan ide, pendapat itu menurut saya salah satu kunci ya keberhasilan seseorang. Ya, nah mungkin itu Mas, itu yang penting. Oke, berarti cukup jauh lah Pak, cukup ketara lah untuk kelihatan untuk mahasiswa yang berorganisasi ataupun yang non organisasi di dalam perkuliahan juga. Gitu. Dari absennya juga kelihatan. Nah, kalau dari absen, yang organisasi lebih sering masuk atau enggak, Pak? Ya biasanya izin, tapi kalau izin kalau misalnya mewakili delegasi ada kegiatan ini kan dosen kan memang mengizinkan kan gitu, asalkan bukan dibuat-buat kan gitu. Kalau yang biasanya yang aktif berorganisasi, dia tahu aturan main. Aturan main, oh ini ada izinnya begini, suratnya begini. Dan tanggung jawabnya terselesaikan Pak. Iya gitu, jadi saya gampang jawabnya itu. Saya izinkan, tetapi tugas Anda tetap harus dilaksanakan, mengerjakan tugas tanpa perpanjangan, misalnya begitu. Artinya kan saya memberi kesempatan karena dia ingin mengembangkan kemampuan dia dalam organisasi, tetap jalan kan gitu. Kemudian untuk hard skill-nya bisa juga dikejar dengan mengerjakan tugas itu. Gitu. Fair lah gitu. Fair. Jadi cukup impas lah untuk dia soalnya bisa manajemen waktu juga untuk belajar dan lain-lain. Oke. Mungkin terakhir mungkin ada pesan nggak sih Pak atau dari Bapak Sukeswo dan juga Mas Danur sendiri untuk mahasiswa sekarang, baik itu mahasiswa yang sedang berkuliah ataupun yang sedang mengejar kelulusan ataupun mahasiswa yang baru lulus nih. Itu ada pesan nggak sih? Kalau yang masih menempuh studi ya, tadi pesannya apa yang didapatkan dari podcast ini ya. Jadi ya, kejar kemampuan hard skillmu, tapi jangan lupa soft skillmu. Ya, karena semuanya akan menunjang untuk kesuksesan Anda di hari kemudian. Oke, Mas Danur. Oke, kalau saya buat yang baru masuk kuliah mungkin semester awal. Jadi kalau saya di dunia kerja yang sekarang, pesan utama menurut saya adalah selain soft skill tadi harus didampingi dengan kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa, kemampuan literasi yang bagus. Artinya minimal syarat utama adalah bisa berbahasa Inggris. Bisa berbahasa Inggris bahkan lebih bagus kalau bisa lebih dari 2 bahasa atau 3 bahasa gitu. Karena di dunia sekarang bahkan di multinational company pun sudah tidak mempersyaratkan TOEFL berapa. Iya. Zaman saya Pak itu di Huawei misalnya, itu sudah nggak ada minimum TOEFL berapa, nggak ada. Dia Mas English. Jadi English itu Mas, nggak ada syaratnya TOEFL berapa. Jadi mulai dari wawancara pertama, berkas, kemudian group discussion itu semua udah full English ya. Sudah nggak ada syarat lagi TOEFL berapa, TOEFL nggak dipakai. Jadi bisa nggak menyampaikan pendapat, menyampaikan ide dalam berbahasa Inggris. Itu yang pertama. Karena bahasa Inggris tidak bisa dicapai hanya saya mau lulus, saya harus bisa bahasa Inggris, nggak bisa. Kecuali TOEFL bisa. Tapi kalau kecakapan berbahasa itu lebih ke IELTS mungkin itu mungkin long term untuk dicapai itu sih. Mungkin saya tambahkan sedikit juga Mas. Jadi kondisi saat ini yaitu kan memang dunia itu kan menjadi satu kan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Mas Danur itu. Jadi gapnya itu semakin dekat. Perusahaan itu tidak mungkin bisa eksis kalau dia itu hanya mengandalkan pasar dalam negeri dan dia melakukan sendiri. Dia harus kolaborasi, join dengan perusahaan dari luar negeri. Terus kalau ngomong komunikasi dengan orang luar negeri pakai apa kan gitu. Ya kan berarti Inggris itu wajib kan gitu. Wajib itu. Sudah
Itu nggak mau ditawar lagi. Ini ceritanya ke Cina, kemana Ya, lagi? bahkan saya sampai saat ini masih mendalami bahasa Cina. Kan. Karena itu kebutuhan akhirnya. Walaupun kita negosiasi dengan misalnya supplier saya dari Cina, negosiasi pakai bahasa Inggris is okay, mereka juga paham. Tapi ketika kita bisa bahasa mereka, mungkin diskonnya lebih banyak. Ya, itu Lebih sih. kedekatan ya Mas. Lebih respect juga pasti ya. Bahkan di beberapa perusahaan ketika misalnya dia perusahaan dari China, Pak. Ketika bisa bahasa mereka, itu gajinya berbeda. Nah, ini saya open aja fair gitu. Ketika misalnya dari perusahaan Prancis bisa bahasa Inggris, tapi ketika bisa bahasa Prancis, digit gajinya itu berbeda. Gitu. Karena mereka menghargai. Oh, saya hargailah belajar bahasa saya. Itu yang tidak tertulis. Tidak tertulis dimanapun, tapi ternyata sangat dibutuhkan gitu ya Mas. Wah, untuk ini ilmunya banyak kalau masalah luar negeri. Ke India pernah, ke Thailand pernah, mana lagi udah. Supplier saya banyak, Pak. Supplier ada di Eropa, India, Cina. Gitu. Tapi saya nggak mau belajar bahasa India. Lo kan bahasa Inggris kan bisa di sana kan. Inggris logat India gitu Mas. Oke lah. Itu pesan utama saya sih buat adik-adik sekalian. Gitu. Jadi Pak, saya IPK-nya bagus Pak, organisasi saya bagus. Ketika masuk dunia kerja, saingannya tidak cuma orang Indonesia sekarang. Gitu. Orang Malaysia pun, bahkan orang kemarin saya ke Thailand Pak. Oh gitu. Di sana sudah SMA di sana sudah banyak yang belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, betul. Bahkan tour guide saya waktu itu asli orang Thailand. Bahasa Indonesianya pun bahkan logat Jaksel. itu lo belajar di mana? Ya Pak, saya dari SMP saya memang masuk ke Kedutaan Besar Indonesia, sekolahnya emang di sana. Karena memang anak-anak di sana sudah open mind untuk bahwa dunia kerja banyak di Indonesia gitu ke depannya. Jangan sampai kalian orang Thailand bisa bahasa Indonesia, kalian nggak bisa bahasa Inggris. Itu yang setaranya juga bisa bahasa Thailand. Iya. Sawadikap. Rada susah ya Pak. Paling enggak itulah. Oke. Itu sih kalau saya. Oke. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa memang di dunia kerja ini bukan hanya hard skill atau soft skill juga ternyata, tapi bahasa juga sangat diperlukan. Apalagi sekarang saingannya untuk juga menunjang soft skill-nya tadi. Untuk menunjang soft skill, apalagi punya ide bagus, bisa menyampaikan, tapi ketika menyampaikan di audiens yang lebih luas, lebih internasional, nggak bisa kan percuma. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah habis untuk podcast kali ini, mungkin sekian untuk podcast kali ini. Mungkin sebelum penutup kita jargon dulu kali Mas dan Pak. Oke, mungkin pertama Elektro Jaya. IATE Yes. Oke, mungkin sekian saya ucapkan terima kasih untuk Mas Danur dan juga Pak Sukiswo untuk podcast pada episode kali ini. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, mungkin sekian untuk iPod kali ini. Saksikan untuk iPod-iPod selanjutnya. See you, dadah. Bye.